Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel CPNS Juara. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila. Materi ini merupakan salah satu materi yang sering keluar saat ujian CPNS. Nah, untuk itu sangat penting untuk kita kuasai. Supaya lebih mantap, setelah pembahasan ini, jangan lupa juga untuk mengikuti pembahasan soal-soalnya ya. Link saya cantumkan di deskripsi. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe dulu untuk mengikuti materi-materi CPNS lainnya. Sejarah perumusan Pancasila. Memasuki tahun 1945, tentara Jepang mengalami kekalahan-kekalahan dalam perperangan di Asia Tenggara dan semakin terdesak oleh negara-negara sekutu di Pasifik. Tindakan darurat wajib dilakukan sesegera mungkin, termasuk terkait wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Di tengah kondisinya yang semakin terancam dan terpojok oleh sekutu, Jepang pun mengumbar janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Melalui Perdana Menteri Kuniaki Koiso berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, yakni pada tanggal 24 Agustus 1945. Janji kemerdekaan Perdana Menteri Koiso diyakini sebagai bagian dari strategi Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar dapat membela Jepang dan membantu melawan sekutu. Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap. Pertama, melalui dibentuk suatu badan yang bertugas menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Kemudian disusul dengan mendirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Chosakai. Pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI. Kemudian, BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Ini bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang Tenno Heika. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI dilantik. Badan ini beranggotakan 60 orang dengan ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakil ketua Raden Panji Suroso serta Ichi Bangase dari pemerintahan Jepang. Badan ini mempunyai tugas untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkenaan dengan politik ekonomi dan tata pemerintahan yang dibutuhkan dalam rangka pembentukan negara Indonesia merdeka, serta mempersiapkan dan merumuskan segala hal yang mendasar bagi berdirinya suatu negara dan bangsa. Sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang ini menyampaikan gagasan atau usulan sebagai calon dasar negara. Para pendiri negara mengungkapkan pendapatnya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Berikut tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengungkapkan pendapatnya tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan. Kedua, peri kemanusiaan. Ketiga, peri ketuhanan. Keempat, peri kerakyatan. Kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo mengemukakan pendapatnya tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut. Pertama, persatuan. Kedua, kekeluargaan. Ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Keempat, musyawarah. Kelima, keadilan rakyat. Selain itu, Mr. Supomo juga memaparkan 3 teori negara. Pertama, negara individualistik, yaitu negara yang disusun atas dasar kontak sosial dari warganya dengan mengutamakan kepentingan individu. Kedua,
negara golongan atau kelas teori. 3. Negara integralistik. Negara tidak boleh memihak pada salah satu golongan, tetapi berdiri di atas semua kepentingan. Dalam hal ini, Mr. Supomo menolak negara individualistik dan negara golongan, serta mengusulkan negara integralistik atau negara kesatuan, negara satu untuk semua. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang 5 dasar negara Indonesia merdeka dengan rumusan sebagai berikut. Pertama, kebangsaan atau nasionalisme. Kedua, kemanusiaan atau internasionalisme. Ketiga, musyawarah, mufakat, perwakilan. Keempat, kesejahteraan sosial. Kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. 5 prinsip tersebut yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno diberi nama Pancasila dan kemudian tanggal 1 Juni selalu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata dan mengandung dua macam arti, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas, atau dasar. Dalam pidatonya, Insinyur Soekarno mengusulkan agar Pancasila dijadikan sebagai kerangka dasar falsafah atau pandangan dunia dengan penjelasan yang runut, solid, dan koheren. Pancasila ditawarkan Soekarno sebagai filosofis Bronselek atau dasar filsafat atau jiwa dari Indonesia merdeka. Pancasila yang diajukan Insinyur Soekarno ini mendapatkan dukungan penuh dari segenap pimpinan bangsa waktu itu. Meskipun telah ada titik terang tentang dasar negara, sayangnya dari berbagai gagasan yang muncul saat sidang BPUPKI masih menyisakan persoalan prinsipil. Bagaimana pola hubungan antara negara dengan agama belumlah mendapatkan kesepakatan di antara peserta sidang BPUPKI. Perdebatan dalam sidang itu sudah mengkristal. Apakah negara kita berdasarkan Islam atau sekuler, yaitu memisahkan agama dan negara. Sampai sidang BPUPKI pertama berakhir, belum juga ditemukan kesepakatan bersama. Maka, untuk menjembatani perbedaan pandangan dalam sidang BPUPKI, Dr. Rajiman memutuskan membentuk sebuah panitia kecil yang beranggotakan 8 orang, meliputi Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Sutarjo, A. Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan Mr. A.A. Maramis. Tugas panitia kecil ini adalah menampung dan mengidentifikasi usulan anggota BPUPKI. Dalam keanggotaan panitia kecil, ada dua golongan penting yang berbeda pandangan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Golongan Islam menghendaki negara berdasarkan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis menghendaki negara tidak berdasarkan hukum agama tertentu. Akibat perbedaan pandangan ini, maka sidang panitia kecil menjadi macet. Oleh karena itu, panitia kecil ini kemudian menunjuk 9 orang perumus yang selanjutnya dikenal dengan Panitia 9, yang anggotanya berasal dari golongan Islam dan golongan nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. A.A. Maramis, Ahmad Subarjo, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Wahid Hashim, dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 melakukan sidang dengan menghasilkan kesepakatan dasar negara, yaitu pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi selengkapnya, kesepakatan itu disebut rancangan mukadimah atau preambul hukum dasar. Mr. Muhammad Yamin mempopulerkan kesepakatan tersebut dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, yang kemudian hari dijadikan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Piagam ini merupakan kesepakatan luhur dari kedua golongan yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa, yaitu golongan Islam dan golongan kebangsaan. Sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 memiliki arti penting dalam membahas dan mematangkan persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada sidang ini menghasilkan pertama, dasar negara yang disepakati, yaitu Pancasila, seperti dalam Piagam Jakarta. Kedua, bentuk negara republik, hasil kesepakatan dari 55 suara dari 64 yang hadir. Ketiga, wilayah Indonesia disepakati, meliput wilayah Hindia Belanda, Timur Timur, dan Malaka. Keempat, dibentuk 3 panitia kecil, yaitu Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, Panitia Ekonomi dan Keuangan yang diketuai oleh Muhammad Hatta, Panitia Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokro Sujoso. Pancasila sebagai dasar negara belum final, oleh karena BPUPKI adalah sebuah badan hasil bentukan Jepang, sehingga dipandang belum mencerminkan perwakilan orang Indonesia. Untuk memenuhi kepentingan itu, maka harus segera dibentuk suatu panitia untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dianggap bubar dan dibentuk dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan karena akan diadakannya pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, PPKI diresmikan. Anggota PPKI terdiri dari 21 orang, dengan Ketua Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang bertekuk lutut kepada Sekutu. Kekalahan Jepang atas Sekutu dan kekosongan kekuasaan inilah yang dijadikan sebagai alasan tokoh-tokoh pemuda pergerakan nasional Indonesia untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk sesegera mungkin memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, waktu Jakarta, bertempat di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan oleh Dwi Tunggal, Insinyur Soekarno, dan Muhammad Hatta dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia. Pengakuan Indonesia sebagai negara merdeka secara internal atau de facto belum cukup karena wajib mendapatkan pengakuan dunia internasional atau de jure. Agar mendapatkan pengakuan dunia internasional, maka perlu segera diambil tindakan-tindakan untuk menata Indonesia merdeka, seperti menetapkan dasar negara, undang-undang dasar, presiden dan wakil presiden, dan alat kelengkapan negara lainnya. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasil pada sidang yang pertama ini yaitu: pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedua, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Ketiga, pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Pagi harinya sebelum sidang, ada pesan dari Maluku, Sulawesi Utara, dan Bali. Wakil-wakil Protestan dan Katolik dari daerah-daerah yang dikuasai Angkatan Laut Jepang menyatakan keberatan rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian, Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, dan Teguh Hasan untuk rapat pendahuluan. Mereka membahas pesan penting tersebut. Setelah diskusi, akhirnya disepakati untuk dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kesepakatan ini menunjukkan toleransi tinggi. Mereka menyadari bahwa Indonesia multikultural, keberagaman, baik suku, ras, maupun agama,
Rumusan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Pancasila mempunyai kedudukan yang tinggi sebagai cita-cita dan pandangan hidup bangsa. Baiklah teman-teman, itulah sejarah perumusan Pancasila. Semoga bermanfaat ya, dan bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan ujian CPNS. Berikut saya ringkas timeline sejarah perumusan Pancasila untuk memudahkan teman-teman dalam belajar. Setelah ini, jangan lupa untuk simak pembahasan soal-soalnya ya. Dan jangan lupa di like dan subscribe untuk mendukung channel ini supaya tetap berkarya menghasilkan materi-materi CPNS lainnya. Sekian dari saya, tetap semangat, salam optimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.